Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Fitria, ingin membacakan latar belakang dari kelompok kami. Latar belakang masalah, desa memiliki berbagai aset yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli desa atau PADES. Salah satunya situ atau danau desa yang memiliki nilai ekonomi, sejarah, budaya, dan lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara optimal agar memberikan manfaat ekonomi tanpa mengabaikan kelestarian ekosistem dan nilai budaya. Desa Grimukti memiliki situ peninggalan Kerajaan Galuh seluas sekitar 4 hektar. Namun kondisinya mengalami penurunan kualitas akibat surutnya air, berkurangnya tutupan pohon, banyaknya gulma, serta belum memberikan kontribusi terhadap PADES. Pemerintah desa berencana menyerahkan pengelolaan kepada BUMDes Giri Rahayu untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata, tetapi mendapatkan penolakan dari tokoh adat karena dikhawatirkan merusak ekosistem serta menghilangkan nilai sejarah dan budaya. Sesuai Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset daerah, diperlukan kebijakan yang mampu menyeimbangkan aspek ekonomi, pelestarian lingkungan, dan budaya melalui model wisata berbasis konservasi, disertai strategi mitigasi risiko agar pengelolaan aset desa berjalan transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. B. Analisis hukum dan analisis masalah. 1. Status situs gede aset desa. Situ Grimukti merupakan aset desa yang dikategorikan sebagai tanah dan bangunan yang dikuasai karena berada dalam wilayah administrasi desa Grimukti, merupakan peninggalan sejarah telah dikuasai dan dimanfaatkan secara turun-temurun oleh masyarakat desa, dan belum ada bukti kepemilikan yang sah dari pihak lain sehingga masuk dalam lingkup kekayaan desa yang dikelola untuk kesejahteraan warga. 2. Dasar hukum utama. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 71 Ayat 1 menegaskan kekayaan desa meliputi aset yang diperoleh secara turun-temurun, hibah, dan perolehan lain yang sah. Pasal 83 mengatur pengelolaan aset desa untuk meningkatkan kesejahteraan. Permendagri No. 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa mengatur tata cara pencatatan, pengadministrasian, dan pemanfaatan aset desa. Peraturan Bupati, Wakil Bupati terkait BUMDes sebagai aturan turunan yang mengatur hubungan desa dengan BUMDes. Nilai hukum adat kegaluhan diakui sebagai landasan moral dan sosial dalam pengelolaan sumber daya alam yang lestari. 3. Analisis bentuk pemanfaatan aset, sewa, KSP, dan penyertaan modal. Berdasarkan Permendagri No. 1 Tahun 2016, pemanfaatan aset desa dapat dilakukan melalui 3 skema, yaitu 1. Sewa. Penyerahan hak penggunaan aset kepada pihak lain dengan imbalan uang sewa dalam jangka waktu tertentu. Kurang sesuai karena hanya menghasilkan pendapatan pasif, tidak menjamin berkelanjutan pengelolaan yang terpadu, dan tidak melibatkan BUMDes secara strategis. B. Kerjasama pemanfaatan. Kerjasama antara desa dengan pihak lain untuk memanfaatkan aset dalam jangka waktu tertentu dengan pembagian keuntungan yang adil. Cukup sesuai karena memungkinkan pembagian peran dari resiko, namun harus dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mengatur batas ekologis dan nilai budaya. C. Penyertaan modal desa. Penyerahan aset desa sebagai restoran modal kepada BUMDes untuk dikelola secara produktif dan berkelanjutan. Paling sesuai karena menjadikan situs sebagai aset yang dikelola secara profesional oleh BUMDes Giri Rahayu. Keuntungan kembali untuk mengembangkan desa dan meningkatkan PADES, serta pemilihan kendali penuh tetap berada di tangan desa. Prosedur legal penyertaan modal. 1. Kepala desa menyusun rencana pemanfaatan aset. 2. Mengajukan persetujuan Kepala Badan Pemusatan Desa atau BPD. 3. Menyusun peraturan desa tentang penyertaan modal aset desa ke BUMDes. 4. Melakukan penilaian aset oleh tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa. 5. Menandatangani perjanjian pernyataan modal antara desa dan pengurus BUMDes. 6. Melakukan pencatatan perubahan status aset dalam pembukuan desa dan BUMDes. Permasalahan utama dalam pengelolaan situ Grimukti bukan hanya terletak pada belum optimalnya pemanfaatan aset desa, tetapi juga pada adanya pertentangan antara kepentingan ekonomi dan upaya pelestarian lingkungan serta budaya.
Kondisi situ yang terus mengalami degradasi menunjukkan bahwa belum terdapat model pengelolaan yang mampu menjaga keseimbangan antara konservasi dan pemanfaatan ekonomi. Selain itu, belum adanya mekanisme pengelolaan yang terintegrasi berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, penyalahgunaan aset desa, hingga hilangnya nilai sejarah kerajaan kegaluhan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi melalui peningkatan PADES, tetapi juga menjamin perlindungan ekosistem, pelestarian budaya lokal, serta partisipasi aktif masyarakat sebagai prinsip utama pengelolaan aset desa yang berkelanjutan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai opsi kebijakan untuk studi kasus pada situ Girimukti. Dalam merancang destinasi wisata, tujuannya tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada pelestarian lingkungan dan nilai-nilai kebudayaan Galuh. Pengelolaan wisata mengacu pada prinsip silih asih, yaitu kepedulian terhadap kelestarian alam, kemudian silih asah, peningkatan pengetahuan tentang sejarah, budaya, dan konservasi melalui edukasi, kemudian silih asuh, yaitu pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan. Berdasarkan prinsip tersebut, pemerintah Desa Girimukti melalui BUMDes dapat menerapkan berbagai opsi kebijakan pengembangan wisata berbasis konservasi yang mengintegrasikan aspek lingkungan, budaya, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Berikut ini merupakan opsi kebijakan dari kelompok kami. Untuk yang pertama, opsi kebijakan merekonstruksi Kerajaan Galuh. Menurut Wijaya 2010, pembangunan desa harus bertumpu pada potensi dan karakteristik lokal yang dimiliki desa. Oleh karena itu, BUMDes dapat mengembangkan program rekonstruksi jejak Kerajaan Galuh melalui penataan kawasan situ tanpa mengubah kondisi alaminya. Kemudian melakukan pemasangan papan informasi sejarah serta penyelenggaraan tur edukatif dan kegiatan budaya kegaluhan. Sebagai inovasi berkelanjutan, sebagian pendapatan dari kegiatan tersebut dapat dialokasikan kembali untuk pemeliharaan kawasan situ, pelestarian budaya, dan pengembangan wisata edukasi, sehingga konservasi situ Girimukti dan peningkatan pendapatan asli daerah atau PADES dapat berjalan secara berkelanjutan. Opsi kebijakan ini mampu mengoptimalisasikan potensi sejarah dan budaya kegaluhan sebagai daya tarik wisata edukasi sekaligus peningkatan kesadaran masyarakat dan wisatawan terhadap peningkatan pelestarian lingkungan. Namun, pelaksanaannya memerlukan kolaborasi yang kuat antara BUMDes, pemerintah desa, masyarakat, dan pelaku budaya agar program dapat berjalan secara optimal. Kemudian untuk opsi yang kedua yaitu pengembangan kawasan wisata keluarga situ Girimukti. BUMDes dapat mengembangkan program pengembangan kawasan wisata keluarga situ Girimukti melalui penyediaan wisata perahu, kemudian penataan jalur pejalan kaki, jogging, dan bersepeda, pengembangan area memancing yang tetap memperhatikan kelestarian ekosistem, serta penataan sentra kuliner yang dikelola oleh UMKM lokal. Fasilitas pendukung seperti area bermain anak, gazebo, dan ruang terbuka hijau juga dapat disediakan untuk menciptakan kawasan situ yang nyaman bagi seluruh anggota keluarga. Opsi kebijakan ini dapat meningkatkan daya tarik wisata, kemudian memperluas peluang usaha bagi masyarakat, serta meningkatkan pendapatan asli daerah. Namun, pelaksanaannya memerlukan penataan kawasan yang terintegrasi, pengelolaan fasilitas secara berkelanjutan, serta pengawasan terhadap aktivitas wisata agar tidak mengganggu kelestarian ekosistem. Kemudian, untuk opsi yang ketiga yaitu wisata budidaya perikanan. BUMDes dapat mengembangkan program pengembangan wisata budidaya perikanan situ Girimukti dengan memanfaatkan kawasan situ sebagai pusat budidaya ikan yang terintegrasi dengan wisata. Program ini diwujudkan melalui penataan area budidaya ikan menggunakan keramba yang ramah lingkungan, penyediaan wahana memberi pakan ikan, edukasi budidaya perikanan, kemudian penjualan hasil panen dan olahan ikan yang dikelola oleh masyarakat atau UMKM. Sebagai inovasi berkelanjutan, sebagian pendapatan dari kegiatan wisata dan hasil budidaya dialokasikan kembali menjadi biaya untuk pemeliharaan kawasan situ, pengembangan budaya perikanan, dan konservasi lingkungan. Opsi kebijakan ini mampu meningkatkan daya tarik wisata, kemudian menciptakan sumber pendapatan baru bagi masyarakat, serta meningkatkan pendapatan asli daerah.
Namun, pelaksanaannya memerlukan pengelolaan kualitas air, pemilihan jenis ikan yang sesuai, serta pengawasan budidaya agar tidak mengganggu keseimbangan ekosistem situ Giri Mukti. Selanjutnya saya akan membacakan mengenai rekomendasi kebijakan. Berdasarkan ketiga opsi yang telah dianalisis, program rekonstruksi jejak Kerajaan Galuh direkomendasikan sebagai kebijakan yang paling tepat untuk diterapkan oleh pemerintah Desa Giri Mukti melalui badan usaha milik desa. Program ini dinilai paling mampu mewujudkan desain inovasi yang berkelanjutan karena mengintegrasikan yang pertama yaitu dengan beberapa aspek. Yang pertama aspek ekologi, kedua aspek ekonomi, yang ketiga aspek budaya. Melalui konsep wisata edukasi sejarah, kawasan Situ Giri Mukti tetap dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan asli desa, tanpa mengubah kondisi alami maupun mengganggu keseimbangan ekosistem. Dengan demikian, pengembangan wisata tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan warisan budaya agar manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Selanjutnya, mitigasi resiko. Untuk memastikan pengelolaan situ Giri Mukti berjalan secara optimal, diperlukan strategi mitigasi resiko. Berbagai upaya mengantisipasi berbagai potensi permasalahan hukum, lingkungan, sosial, dan tata kelola. Adapun di sini saya akan membacakan salah satu daripada identifikasi risiko beserta strategi mitigasinya disajikan dalam beberapa bentuk. Yang pertama, risiko yang kita akan dapati, klaim sepihak atas kawasan situ oleh oknum ataupun preman lokal. Adapun dampaknya yaitu dapat terjadi konflik pengelolaan dan terganggunya operasional wisata. Adapun mitigasi dari dampak tersebut, menetapkan status hukum aset melalui inventarisasi aset desa, perdes, pengelolaan situ Giri Mukti, serta perjanjian kerjasama antara pemerintah desa dan badan usaha milik desa. Nah, untuk mencegah penyalahgunaan aset dan mendukung tata kelola yang baik, diperlukan strategi pencegahan korupsi dan klaim aset melalui inventarisasi aset desa, pengaturan kerjasama antara pemerintah desa dan badan usaha milik desa, pengelolaan keuangan yang transparan, pengawasan bersama, penerapan SOP, penyediaan mekanisme pengaduan masyarakat, serta audit dan evaluasi secara berkala. Dan yang terakhir ada penutup. Pengelolaan situ Giri Mukti memerlukan kebijakan yang mampu mengintegrasikan aspek hukum, lingkungan, ekonomi, dan budaya secara seimbang agar pemanfaatan aset desa tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan asli desa atau PADES, tetapi juga menjamin kelestarian ekosistem serta warisan budaya Kagaluhan. Melalui pengelolaan oleh BUMDes yang didukung tata kelola yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, situ Giri Mukti dapat berkembang menjadi destinasi wisata edukasi berbasis konservasi yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan desa. Dengan demikian, rekomendasi kebijakan yang diajukan diharapkan menjadi solusi yang mampu mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan sekaligus menjaga nilai sejarah dan lingkungan untuk generasi mendatang. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.